Tidak semua perjalanan harus dipersiapkan dari jauh-jauh hari. Terkadang, rencana-rencana mendadak pun juga harus diperlukan di momen tertentu. Seperti halnya perjalananku kali ini, di mana yang awalnya cuma pengen naik tektok Bismo, terus berkelanjutan ke gunung lainnya. Jalan aja mbak, yuk jalan aja mbak. Dikarenakan setelah turun dari Bismo masih pagi, akhirnya saya memutuskan untuk naik ke Gunung Prau. Selain karena jaraknya yang dekat dari Gunung Bismo ini, Gunung Prau juga terhitung enak sekali untuk tektok. Oke, ini saya baru turun dari Gunung Bismo via Cikunang. Kelihatannya bakal nyari sunset di Gunung Prau via Dwarowati. Mantap! Iya benar, kali ini saya akan naik Gunung Prau dengan jalur Candi Dwarowati. Kenapa saya memilih jalur ini? Selain karena yang paling dekat dari sini, jalur Dwarowati ini terhitung sangat sepi. Jadi cocok buat saya yang suka kedamaian. Haha. Oke, ini saya baru turun dari Gunung Bismo via Cikunang. Katanya bakal pindah lokasi atau lanjut ke Gunung Prau via Dwarowati. Coba nyari sunset di Prau via Dwarowati. Cuman kelihatannya ada dua temen yang nggak ikut ke Gunung Prau via Dwarowati. Gak apa, masih ada yang lain. Kok mendung beli? Oh. Bisa Kang ya? Bisa? Ya ini nggak lanjut ke perahu. Teman-teman yang lanjut, hati-hati di jalan bro. Karena agenda ini mendadak dan juga logistik kami habis di Gunung Bismo, kami mampir sebentar di salah satu Indomaret yang ada di kawasan Dieng, guna membeli logistik untuk keperluan naik ke Gunung Prau. Di sini pun kami membeli logistik seperlunya saja, karena kami hanya tektok di Gunung Prau ini. Hatari. Memang, mungkin dari beberapa kalian asing dengan basecamp ini. Wajar, karena basecamp ini tidak sepopuler basecamp-basecamp lainnya, seperti Patak Banteng dan Dieng. Jalur ini bersebelahan dengan jalur Dieng dan Kali Lembu. Bahkan, nanti di jalur ini pun akan ketemu dengan jalur Dieng dan Kali Lembu. Oke, tepat pukul jam 12 siang kita udah sampai di basecamp Dwarowati. Mantap, sepi sekali kelihatannya. Nggak tahu nanti di atas seperti apa, yang penting kita nyoba nyari sunset. Mantap. Mau rekris pak? Kami ya. Oke, jadi sebelum masuk kita nih revisi dulu. Semua anggota kita isi di sini nih sesuai ya. Mantap. .40. Oke, ini tiket pendakiannya ya. Jadi total kita akhirnya jadi naik 4 orang 160 udah sama parkirnya.
Siapa mau? No, Nawawi. Nah, Nawawi nggak jadi ikut karena kakinya sakit katanya. Jadi dia tidur di base camp. Wajar lah, masih pertama tadi habis naik Bismo, terus ini kita naik perahu via Dworawati. Mantap. Wow. Oke, ini penampakan depan base campnya, cakep sekali. Nah, itu bawah itu Dieng. Jadi ada doplangnya untuk ke base camp Dworawati atau Dieng Kulon kalau nggak salah tadi. Ini naik aja sampai sini base campnya. Parkirnya di sebelah sana. Ini registrasinya, ini base campnya. Mau menyerah bro? Jiwa mudamu mana? Jiwa mudamu mana? Jadi kakinya cedera tadi pas di Bismo, akhirnya untuk stay di base camp aja nggak ikut naik. Ini kita mau berangkat malah kelihatannya kabutnya itu turun agak deras ya, jadi kita bawa mantol dulu sementara. Ebi ready Gaskan pokoknya bro. Ijo Pak Yud. Oke, siap. Pokoknya. Oke, jam 1 kita akan mulai trekking. Katanya 2 jam sampai 3 jam, cuman nggak tahu. Pelan-pelan santai. Semoga dapat sunset. Trek pertama dari base camp, ini langsung anak tangga ya. Nih. Cuma kelihatannya nggak bakal lama. Tadi di peta per posnya cuman 1/4 jam atau 17-an menit. Langsung tanjakan. Wah ini. Oke. Mat. Mat. Oke, 10 menit pertama jalurnya masih nanjak dari base camp. Dworawati mantap. Masih awal bosku. Mantap. Mantap loh, jalan-jalan. Landai. Bonus kan? Biasa naik gunung kalau di awal itu pasti ngos-ngosan atau ngap karena mesinnya belum panas. Ini kalau udah setengah jam, 1 jam baru kerasa enak. Mantap. Dworawati. Jalannya enak sekali. Orang ternyata. Bermat. Monggo. Ye. Oke, ini jika nggak mendung atau kabut, kelihatan ya. Tuh.
sana tuh Dieng. Tapi kelihatannya cerah tuh, ada birunya. Jadi ini cuma kabut sama mendung di bawah. Atasnya cerah. Mantap. Bos satu. Oke, sekarang jam 13.11 atau 11 menit kita jalan sampai di pos 1 Cemara Dungkar dengan ketinggian 2292 mdpl. Mantap. Oke, kita lanjut lagi dari pos 1, jalan terus. Badan sudah mulai panas, sudah mulai enakan. Ini mulai landai nih. Katanya mulai landai pos 1 ke atas. Cuman tadi dari basecamp sampai pos 1 agak naik. Cuman nggak begitu nanjak juga, jadi masih aman di Dengkul. Mantap lah, Dorowati. Becek, jalan-jalan. Perjalanan kami lanjutkan menuju pos 2. Sejauh ini, treknya masih landai dan ramah di Dengkul. Didominasi dengan pohon pinus yang masih lebat, serta kabut yang lumayan tebal, memudahkan kami untuk menghemat stamina. Treknya pun enak untuk melangkah, walaupun ini habis hujan yang lumayan deras. Tidak untuk ditiru. Tidak untuk ditiru. Pendaki slalom. Yang mau tahu kenapa tidak disarankan memakai sandal slalom? Aduh. Tidak untuk ditiru. Tidak untuk ditiru. Tidak untuk ditiru. Ngas pindu. Ngomong ya. Oke, saya kira dari pos 1 ke atas itu landai, ternyata enggak. Masih nanjak, zigzag, cuman nggak terlalu serem, nggak terlalu bisa Dengkul, masih oke lah. Dorowati, mantap. Salah fit masih cakarate. Mat. Sekarang jam 13.37. Kita jalan kurang lebih 20 menit sampai di pos 2
Semendung dengan ketinggian 2383 mdpl. Sejauh ini masih nanjak dari pos 1 sampai pos 2, cuman masih aman. Katanya di sini landai sampai pos bendera. Mantap. Oke, jadi sebelum pos 2 itu ada persimpangan, yang ini menuju jalur Dieng, yang ini jalur Dwarowati. Jangan sampai lupa nih. Jangan sampai salah arah, soalnya dulu di tahun 2018 atau 2000 berapa lupa, teman saya nyasar yang ke sana. Nah, padahal saya naik lewat Dieng. Mantap. Ini pos 2. Pos 2 sih mendung. Mantap. Semoga nanti cerah ya nih. Nah, ini sunsetnya bakal bagus nih. Sing muni landai sapa Lande, ini tuh lande no, iki lande lho. Lande no, lho. Roto so. Lande lo malah rata ora lande. Jajalan wis. Roto. 15 menit tekan apa suruh wis. Roto. Nambayangke. Dilakoni. Iki Rata lho no, kae rata lho tekan ngene iki. Abi meneng wae ya. Yuk lanjut lagi menuju pos 3. Belakang ini pos 2 atau pos persimpangan Dieng sama Dwarowati. Mantap. Lanjut ke pos 3. Mau pakai sepatu ada sih sepatu, cuman insolnya gak enak, sakit. Bikin kerak. Kalau ini loh Mas. A1. Loh, kok bisa mana? Keamanan untuk bal. Yuk. Oke. Ini kita sampai pos 2 naik dikit, udah mulai terbuka. View-nya udah mulai kelihatan. Tapi masih lumayan aja. Ya kayak perahu yang lain lah. Jalurnya masih nanjak. Pinus udah mulai terbuka. Mantap perahu. Padang motoran kalah iki. Oke, Pak Ino, sileh no. Superko. Duh, digo tenan superko nih. Wong ora diturai. Sapa? Diturai. Tinggal ya aku atok. Sake. Lo ngeleh ngelu aku ah. Oke, kita rest dulu di pos 2 naik sedikit. Rutenya masih Pinusan sama Karakar jadi. Ya kayak gunung-gunung perahu via lainnya lah. Mantap. Perahu. Oke. Pukul jam 2 kita sampai di Akar Cinta. Kowe ndek cinta apa ora? Ora duwe. Kowe ndek cinta apa ora? Ora duwe. Ora duwe rasa nggo akar. Oke, tajak kawasan cinta masa ngono. Akar. Oh, akar. Kowe nek akar subur cintamu. Sayangi kowe. Lanjut menuju pos 3. Kita tadi rest sebentar. Ya. Terakhirnya masih enak. Selandai. Didominasi masih akar-akar ya. Speedboat 5. Sekarang jam 14:06. Kita sampai di camp area emergency. Ini kelihatannya bus ini nanjak banget sampai ke puncak menara. Mantap. Dwarowati. Oke, ini jalan sini, terus kita belok kiri. Nah ini puncak menaranya nih, ada sutetnya. Ini agak naik banget nih. Gas terus.
Videone koket sing pertama ning kono jam piro? Oke, ini di pertigaan. Yang naik sini ke puncak pemancar, tower. Sini ke arah puncak. Cuman dilarang ya. Ini ada tanda larangannya, jadi nggak boleh naik ke sudet. Ih, kita puncak aja. Gas. Baca guys. Oke, jalannya kayak ini. Lumpur. Kita pas mobil saya. Nih. Jalan sendiri guys. Kakinya jalan sendiri guys. Mas, coffee shop mas. Coffee shop. Jalur menuju pos 3 ini yang menurutku paling susah. Hehe. Selain karena jalurnya yang mulai nanjak, ditambah lagi sehabis hujan. Sedap jalurnya. Mantap. Ora karuan. Ciblok guys. Konserku batal. Oke, ini kita sampai di persimpangan jalur Dieng, Dworowati, dan Kali Lembu. Ini yang ke kanan bawah ini Kali Lembu. Nih, kan? Ini Kali Lembu. Ini base camp Dieng sama Dworowati. Mantap. Jalurnya. Sekarang jam 14.21 atau jam 2:21 kita sampai di pos 3 Lontong. Lontongnya sama. Dengan ketinggian nggak ada ketinggiannya, nggak tahu ketinggiannya berapa. Pos 3 Lontong, mantap. Terus puncak bendera. Iki wis pokok kesel kata-kata. Angel jelaske. Kata-katanya Peri, Kesel-kesele. Oke. Pukul 14.38 kita sampai di Puncak depan itu situ. Batu Kayangan. Mantap. Batu Kayangan. Naik kereta api. Oke, jalurnya masih seperti ini. Batu. Halo Mbak. Naik atau turun? Turun. Tadi kabut atau? Oh, dari pagi. Oh, semalam. Ngecamp kok gak ada bawa barang, Pak? Enak sekali Tuan Putri. Enak sekali Tuan Putri. Masak enggak ya toh? Serius. Biasanya kalau yang di gunung yang masak yang cowok loh. Air emang gak ada rasanya. Kecuali dikasih garam. Baru ada tuh. Aduh. Aku yang masak. Sering nonton YouTube nggak? TikTok. Nanti bisa dicek. Ya ora bisa banter kok. Oh ini Mas, ya Allah, tiap kali Mas Tuan Putri ini ngono gitu ya. Masa ora, ya Mas ya. Buka tenda ya ora. Nggo tas ya ora. Penake ra karon. Wah man
melaku cekrek. Iya. Oke. Jam 14 lebih 42 kita sampai di Yona Signal. Ini cukup luas. Bentar lagi sampai ke puncak. Mantap. Oke. Sampai di camp area. Ramai sekali di sini. Luas. Jadi bisa buat bikin tenda banyak ya. Nah, kita dari sana. Ini kameranya, puncaknya sana lagi. Sunrise campnya juga sana lagi. Cuman kita nggak bakal ke sunrise camp karena kita cukup sampai ke puncak aja. Ini, habis itu kita turun. Kita sebenarnya nyari sunset di sini, tapi ternyata masih kabut. Ya ampun. Oke, pukul 14:44 kita sampai di puncak Gunung Prau. Ini puncaknya ya. Sunrise campnya masih ke sana lagi. Kita nggak bawa ke sana, kita stop di sini aja. Berapa jam berarti ya? Sejam dok? Jam pudul sithik. Cuma 1 jam. Dwarawati. Oke, mulai kebuka. Semoga nanti sore kita dapat sunset. Karena nyatanya kita bakal sunset doang di sini. Di Sabana mungkin di sana. Habis itu kita pulang. Tap perahu. Oke, kita ini udah sampai di puncaknya Gunung Prau via Dwarawati. Di belakang sana. Ini terlalu niatnya nyari sunset, tapi sekarang masih jam 3. Nggak tahu ini mau ngapain. Gabuk. Jenuh di atas. Gabuk kok. Aduh, tadi naik berarti 1 jam 45 menit dari base camp Dwarawati. Dengan treknya ya lumayan sejauh ini. Masih enak sekali dengan jarak yang seperti itu. Rekomen juga buat yang mau nyoba naik gunung, boleh dicoba Dwarawati. Mantap. Gila. Treknya lumpur. Ini jam 17.12 kita udah sampai base camp lagi nih. Halo guys. Pak Ino menang. Oke, akhirnya kita nggak nyanres karena ternyata kita terlalu cepat untuk sampai di puncak. Jadi gabut juga di puncak, akhirnya kita turun. Nggak apa, nggak masalah. Di sini kita makan dulu langsung pulang ke Semarang. Mantap.